Cuitan lawas akun Fufu Fafa, saya tidak tamat SD, Dokter Tifa, sudah mengaku dia. Dosen IPB ini sebut Gibran lulusan SD. Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran dan memicu perdebatan luas karena menyebut kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Dalam unggahan yang beredar, Melanie merujuk peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Ia menilai dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Disdakmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan UTS Institute Australia seharusnya tidak sah karena ITS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan High School Living Certificate. Anda dengan nomor telepon. Saya dengar Anda memiliki pembuktian yang ini baru banget. Ya, sangat baru 1-2 hari terakhir. Nah, ini. Jadi artinya apa? Sekarang hari-hari ini, Mas, ini lucu. Hari-hari ini lucu, ya. Sebelum kita lihat gambar ini, saya jelaskan lucunya. Jadi ada upaya, selain upaya menghilangkan lebih dari 2.100 postingan dia, ada upaya untuk mengganti nomor telepon ini seolah-olah bukan milik Gibran. Karena apa? Karena seminggu terakhir itu banyak yang melakukan iseng, kalau ini iseng aja. Teman-teman banyak yang transfer ke GoPay, ya, nomornya Gibran tadi plus 6289750 sekian 33. Ternyata nama yang keluar apa? Gibran. Ya memang itu memang nomornya dia gitu ya. Nomor itu Gibran. Jadi pada transfer canda-candaan aja, transfer 10.000, transfer 5.000, transfer 1.000. Nah, Bang, bahas Fufu Fafa, itu beneran akunnya Gibran. Menarik nih. Jadi belakangan ini viral banget akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Kaskus itu forum online, tempat orang diskusi, sharing, jual beli dan sebagainya. Nah, si Fufu Fafa ini sering ngatain Pak Prabowo di situ. Nih, banyak banget jejak digitalnya dikumpulin sama netizen. Kenapa netizen tiba-tiba ngincer Fufu Fafa? Karena pas dicek, Fufu Fafa bilang kalau ID asli dia itu namanya Raka Gnarly, tapi dia nggak bisa login karena lupa passwordnya. Nah, akun Cilipari Catering juga bilang kalau dia nggak bisa login ke akun Raka Gnarly. Berarti yang punya Fufu Fafa sama Cilipari Catering ini orang yang sama. Nah, Cilipari Catering ini adalah catering punyanya Gibran. Makanya netizen langsung kayak detektif tuh, nyatuin petunjuk. Nah, si Fufu Fafa ini juga ngaku kalau Twitter dia itu @rkgbrn. Pas dicek jejak digital, Kaesang pernah ngucapin selamat ulang tahun buat ibu dan mas @rkgbrn. Kok bisa sama namanya? Makanya banyak yang ngambil kesimpulan kalau Fufu Fafa ini adalah akunnya Gibran. Sampai sekarang sih belum ada konfirmasi apapun dan semua cuma dugaan netizen aja. Tapi mungkin nggak sih wakil presiden terpilih kita, Mas Gibran, ternyata dulu menghina-hina presiden terpilih kita, Pak Prabowo. Nah, kasus ijazah palsu ini menjadi panjang juga diantaranya karena lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya dugaan pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo atau dugaan ijazah palsu sempat kami bawa ke Ketua DPR RI saat itu Puan Maharani di sebuah komunikasi publik wawancara menyatakan ya kalau ada bukti silahkan bawa ke DPR. Begitu kami mau bawa ke DPR, kami malah diusir oleh Pemdal. Terjadi dorong-dorongan saat itu. Artinya kalau saat itu DPR bekerja sesuai kewenangannya, gulirkan hak angket, melakukan penyelidikan. Kalau DPR saat itu punya kewenangan manggil presiden, saudara presiden, datang ke DPR, aku mendengar rakyatmu ada membicarakan ijazahmu, katanya rakyatmu mengatakan ijazahmu palsu, tolong tunjukkan ijazahmu, tunjukkan asli, selesai. Tapi kalau saat itu ditunjukkan ternyata palsu, majukan saat itu, selesai juga. Ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai ditampang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia, yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini.
Nah, yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate Diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, universitas siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga, Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu, karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja, lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah nggak bisa lagi, gitu kan maksudnya ya? Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah ini mesti diselidiki juga, kata Melanie. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB Diploma, tidak punya sertifikat GCE Advanced Level keluaran Singapura,
tidak punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Pemilik akun Kaskus yang sempat mencuri perhatian Fufu Fafa sampai saat ini belum terungkap pemilik asli. Akun ini sebelumnya viral karena mengirimkan cuitan-cuitan kritis dan mengarah sindiran keras ke pemerintah. Ada dugaan kuat akun Kaskus Fufu Fafa diduga kuat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dugaan itu muncul setelah beredar sejumlah unggahan lama dari akun tersebut yang dinilai menunjukkan kedekatan gaya dan arah politik dengan sosok Gibran. Di tengah ramainya pembahasan soal riwayat pendidikan Wapres Gibran, akun ini kembali disorot. Sorotan tersebut datang dari pegiat media sosial, Dr. Tifa yang membagikan cuitan lama dari akun Fufu Fafa. Dari cuitan itu, pemilik akun menuliskan bahwa dirinya tidak tamat sekolah dasar SD. Cuitan itu diunggah pada tahun 2014 silam. "Saya tidak tamat SD," tulis akun tersebut. Dr. Tifa pun melalui cuitan di akun X pribadinya menaruh dugaan kuat bahwa akun Fufu Fafa ini miliki Gibran. Dengan kaitan dari cuitan tersebut, ia menarik kesimpulan itu bisa saja jadi sebuah pesan pengakuan. Apakah FUFA ini betul Gibran? Tulisnya dikutip Jumat tanggal 26 September tahun 2025. Kalau iya, berarti di tahun 2014 dia sudah mengaku kalau dia tidak tamat SD, terangnya.